guys, ketemu lagi sama aku di channel YouTube aku tentunya. Dan di video kali ini aku mau menjelaskan lagi karena banyak banget pertanyaan kalian. Padahal aku juga udah ngejelasin juga di video kemarin, tapi masih banyak yang nge-DM aku juga nanyain tentang perpindahan aku dari PRT ke pabrik gitu. Jadi aku bakal jelasin terlebih dahulu aku itu kapan pindah pabriknya, dan alhamdulillah aku itu udah 1 tahun ya. Jadi aku itu untuk bulan depan tepatnya itu udah 1 tahun kerja di pabrik gitu. Jadi aku itu perpindahannya dari PRT ke pabrik itu tahun kemarin, yaitu di tahun 2021. Dan alasan aku untuk pindah ke pabrik itu karena pasien yang aku jaga atau ama aku itu meninggal gitu. Dan karena aku itu nggak mau harus gonta-ganti lagi majikan, ya memang nggak tahu nanti ke depannya kalau seandainya aku kerja di PT lagi tuh bakal seperti apa sih ya. Tapi aku tuh udah ada rasa takut duluan gitu, takut nanti kalau di majikan baru itu yang pertama itu kan penyesuaiannya, jadi harus ketemu orang baru, ketemu keluarga baru, dan di rumah atau lingkungan yang baru itu pasti penyesuaiannya itu sangat susah gitu. Beda sama yang kita kemarin udah nyaman, udah bekerja enak, yang dijaga juga enak, gak rewel, majikan pun sebaliknya. Malah kita harus berhenti sampai situ gitu, karena alasan yaitu pasiennya meninggal. Dan aku itu udah ditawarin juga sama agensiku, nanti tak cariin pasien yang agak umurnya itu nggak tua banget seperti itu. Tapi aku tetap kekeh nggak mau, jadi aku tetap mau pindah ke pabrik gitu. Jadi caranya itu untuk perpindahan aku sendiri ya, jadi ini tuh aku ngejelasin sesuai dengan apa yang aku alami ya. Jadi awalnya itu pokoknya sekitaran bulan Februari tahun kemarin itu nenek aku lupa tanggalnya, kayaknya sekitar akhir bulan itu nenek aku tuh pas dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal itu kan di rumah sakit, dan itu di akhir bulan Februari. Dan setelah itu majikan tuh ada ngomong, kamu jangan bilang dulu ke agensi kamu. Itu tuh aku belum ada niatan untuk pindah pabrik, belum ada, karena masih shock ya gitu. Oh, kenapa kok malah meninggal lagi gitu, karena memang udah rezekiku mungkin sampai situ ya. Takutnya majikan kalau langsung bilang ke agensi nanti langsung dijemput seperti itu kan. Tapi padahal juga enggak, kalau ada komunikasi sih ya. Tapi majikan aku bilang nggak usah dulu, nanti saya yang bilang gitu. Kemudian waktu itu tuh pas nenek aku tuh belum dimakamin ya teman-teman. Akhirnya itu aku nyari job juga, karena kita harus bener-bener cari job dulu gitu sebelum nanti waktunya itu habis gitu. Karena sepengetahuan aku ya, kalau itu namanya tuh sejenis putus kontrak. Kalau pasien meninggal itu kita nggak boleh lama-lama di rumah majikan yang lama gitu. Itu kurang lebih katanya sih 3 bulanan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya aku menjelaskan juga ke majikan lagi, aku bilang aku harus nyari job pabriknya gitu. Dan akhirnya aku nemu pabriknya itu. Dan awalnya sih aku juga nyari-nyari juga ya guys, jadi kalian tuh bisa nyari banyak sih yang ada job itu. Kalian boleh tanya ke teman-teman kalian, atau ke saudara-saudara kalian yang ada di Taiwan, atau mungkin ke agensi, kenalan agensi kalian yang ada di Taiwan, itu juga bisa banget gitu. Jadi kalian harus mencari job terlebih dahulu. Dan selama mencari job itu banyak banget waktu dan menguras tenaga juga gitu, karena kita harus cek lokasi juga, dan cek lokasi itu juga membutuhkan waktu yang gak sebentar gitu. Apalagi kalau kalian itu yang sangat-sangat pemilih gitu, jadi harus membandingkan pabrik A, pabrik B, pabrik C gitu. Tapi menurut aku untuk kalian boleh memilih, tapi jangan terlalu banyak pilihan ya. Takutnya kalau terlalu banyak pilihan itu nanti jadinya kayak kalian yang pusing sendiri memilihnya antara perbandingan pabrik sana sama pabrik sini gitu. Dan cek lokasinya itu untuk pergi ke pabriknya itu harus jam kerja atau hari kerja ya. Jadi nggak bisa hari Minggu, karena biasanya itu aku kan kalau di PRT itu ya guys, biasanya kalau liburnya itu nggak ada hari kerja gitu, karena kan
majikan kan pastinya kalau hari kerja kan juga kerja gitu, jadi nggak ada yang menjaga lansianya. Tapi karena ini memang harus kebutuhan aku, jadi aku minta izin. Aku bilang mau izin pas hari Senin dan akhirnya diperbolehkan gitu. Karena itu kan juga posisinya nenek aku udah nggak ada gitu kan. Jadi aku juga di rumah majikan aku itu selama nunggu nenek pergi itu juga aku nggak ngapa-ngapain, karena di rumah itu juga nggak boleh bersih-bersih dan nggak boleh ngapa-ngapain juga, cuman bantuin itu loh, bikin bunga-bunga gitu dari kertas seperti itu. Akhirnya di hari Senin itu aku pergi cek lokasi, dan setelah itu aku tuh cuman hanya ada satu tujuan pabrik doang sih, hanya pabrik satu itu, dan itu pabrik yang aku kerja sekarang ini gitu. Dan di pabrik itu langsung ketemu sama bosnya, terus ngelihat bagaimana cara kerjanya di pabrik tersebut. Terus biasanya yang diobrolin itu nanti kamu sama bosnya itu biasanya ngobrolnya atau yang dibicarakan atau interviewnya itu kesanggupannya sih ya gitu, untuk masalah pekerjaan gitu. Karena apalagi untuk dari PRT ke pabrik itu banyak banget yang kayak kurang diyakini untuk kerja di pabrik, banyak banget. Apalagi perempuan dari PRT atau putus kontrak atau finishan dari PRT itu untuk pindah pabrik tuh banyak yang nggak percaya kalau kalian itu bisa kerja di pabrik, karena konsekuensi karena kerja di pabrik itu berbeda sama kerja yang di PRT gitu. Karena menurut aku juga selama aku udah kerja di sini selama 1 tahun memang lebih berat gitu. Dan setelah itu udah interview dan ketemu agent, ketemu majikan atau bosnya itu, dan langsung ke pabriknya dan melihat situasi yang ada di sana. Akhirnya belum ada keputusan setelah itu, dan aku memutuskan untuk pulang gitu. Pulang beberapa waktu itu dari agensi baru aku ya. Jadi ini tuh beda agensi ya teman-teman. Jadi beda agensi, ini tuh yang di pabrik sama agensi di aku itu beda. Jadi di agensi baru aku itu menghubungi aku lagi. Ini maksudnya diterima apa enggak gitu. Dan akhirnya kan diterima. Setelah diterima itu agensi baru aku tuh bilang, kamu bilang ke agensi lama kamu kalau kamu mau pindah pabrik. Jadi kalian itu nyari job dulu, nyari pabrik dulu, baru bilang ya gitu. Jangan bilang dulu ke agensi lama kamu, baru kamu itu nyari pabrik, pasti dipersulit atau dipersusah gitu. Jadi kalian diam-diam aja dulu, menurut aku sih seperti itu. Dan akhirnya aku bilang ke agensi lama aku bahwa aku mau pindah pabrik, dan jawabannya itu tidak boleh. Dan saya nanya, apa alasan kok nggak diizinin untuk pindah? Karena kan udah jelas nenek aku itu meninggal gitu, dan mau nggak mau juga aku juga harus pindah majikan gitu. Dengan pertanyaan kenapa nggak mau kerja di PRT lagi, dan kenapa nggak mau di agensi. Karena di agensi lama aku juga bilang dan menawarkan nanti saya bisa carikan job yang lebih bagus. Nah, itu sebenarnya tuh kerjanya itu dalam mengurus perpindahan PRT ke pabrik itu hanya untuk cek lokasi aja sih gitu. Jadi kalian itu kerjanya di cek lokasi aja. Untuk masalah perpindahan agensi lama ke agensi baru itu nanti urusan agensi gitu. Jadi kita nggak ngurusin dokumen sama sekali, nggak. Dan setelah itu, setelah agensi baru aku itu menghubungi agensi lama aku, dapat kabar dong aku dari agensi baru aku. Dan agensi baru aku bilang, ini agensi lama kamu itu meminta uang ke agensi baru sebesar 17.000. Jadi agensi lama aku tuh meminta, jadi kayak kasarnya kayak menjual gitu ya. Tapi aku nanya-nanya juga sih ya guys, untuk masalah seperti itu memang katanya sih wajar, tapi aku nggak tahu juga ya. Jarang banget kalau dari agensi lama atau dari PRT mau pindah ke pabrik dengan perbedaan agensi itu gratis, itu jarang, dan katanya hampir nggak ada gitu. Dan akhirnya karena agensi baru nggak mau dan harus dilimpahkan ke aku juga 17.000-nya, ya aku harus membayarnya sebesar 17.000. Jadi aku menanggung agensi lama aku tuh sebesar 17.000.
Dan tapi di agen baru untuk uang job, karena biasanya banyak banget yang menawarkan job dengan tarif atau harga. Ada yang hampir itu 60.000 NT Taiwan, banyak. Ada yang 40. Aku juga udah sempet nanya juga sih, kayak di ikut grup-grup juga, dan di Facebook juga ada, di sosial media itu, di TikTok itu juga ada yang menawarkan job dengan tarif. Ada juga yang gratis gitu, dan alhamdulillah aku mendapatkan pabrik yang gratis. Makanya banyak banget yang nanya, nggak mungkin gratis. Tapi memang sebenarnya memang gratis gitu untuk uang job, tapi kan untuk uang agensinya aku bayar sebesar 17.000 gitu guys. Dan akhirnya aku berpindah dari PRT ke pabrik itu pada bulan April tahun kemarin itu dengan alasan pasien yang aku jaga itu meninggal. Itu di tahun 2021 ya. Itu belum ada peraturan. Kalau peraturan yang sekarang ini, untuk perpindahan dari PRT ke pabrik itu harus finish kontrak. Tidak boleh putus kontrak dengan alasan apapun. Pasien meninggal itu pun nggak boleh untuk pindah ke pabrik. Dan karena banyak juga yang bilang kalau pabrik yang nggak bagus ya pasti nggak bayar atau gratis uang jobnya. Tapi kalau pabriknya bagus ya pasti mahal uang jobnya. Itu nggak menjamin sih menurut aku. Itu kan biasanya yang ngejual itu kan agensi sama calok-calok ya guys. Jadi yang ngejalanin kita yang tahu itu ada lemburan atau enggak ada lemburan itu kan dari pabriknya itu sendiri. Jadi dari bosnya sendiri. Karena yang tahu kondisi si pabriknya itu kan si bosnya, ada barang untuk yang dikerjakan nggak, ada banyak kerjaan nggak gitu maksudnya kan. Jadi kalau semakin banyak kerjaan ya kita juga pasti ada lemburan gitu. Pokoknya kalau kalian pengen gaji besar, pengen lemburan banyak ya siapkan tenaga kalian. Karena aku pun Sabtu Minggu itu jarang banget Sabtu lembur ya. Jadi lebih ke Sabtu Minggu itu libur. Dari Senin sampai Jumat kerja aja itu udah capek gitu. Jadi kalau kalian pengen gaji yang besar, gaji yang lumayan gitu, ya kalian harus siapkan tenaga kalian gitu. Jadi mau gaji banyak, gaji besar itu ya tergantung kuat nggak tenaga kalian gitu. Oke guys, pokoknya segitu ya. Dan itu adalah pengalaman aku, perpindahan aku dari PRT ke pabrik. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi menurut aku nggak begitu ribet juga, karena kita nggak ngurus apa-apa. Kita hanya tuh mencari job sama cek lokasi aja. Dan untuk perpindahan agensi pun yang pertama kalian lakuin yaitu kalian nyari agensi baru kalian bilang ke agensi lama, dan nanti pasti yang agensi baru kalian itu menghubungi agensi lama kalian gitu. Jadi yang ngurusin semuanya itu agensi, kalian tinggal tunggu kabar aja gitu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Bye bye.